Halo, selamat malam. Sobat Bukan yang ada di rumah. Kembali lagi sama gue Septi Anissa. Berhubung banyak banget yang DM di Instagramnya Bukan Entertainment untuk request segmen horor di channel ini. Nah, untuk kali ini gue wujudin nih semua requestannya Sobat Bukan yang ada di rumah. Kali ini gue kedatangan tamu dari salah satu channel YouTube yang udah mulai terkenal juga, dari Lentera Malam ya. Kenalin dulu Bang, siapa namanya Bang? Oke, perkenalkan nama gue Adit. Di sini gue adalah salah satu tim dari YouTube channel Lentera Malam. Di sini gue ngewakilin semua tim Lentera Malam dan partner gue Jamal. Nah, kebetulan gue pernah jadi talentnya di Lentera Malam yang ngisi channel ya. Waktu itu untuk segmen apa? Saksi misteri. Saksi misteri. Jadi gue nyeritain pengalaman mistis yang pernah gue alami di Lentera Malam. Waktu itu cukup antusiasnya cukup lumayan ya Dit ya? Lumayan, cuman kan Septi cerita di gue pas lagi awal-awal Lentera Malam baru dibentuk, baru jadi bentuk. view-nya nggak terlalu banyak pas Septi waktu itu. Kalau sekarang sudah lumayan. Udah ya. lumayan ya, Cerita makanya. komentarnya juga pro dan kontra ya. Namanya juga mistis, pasti begitulah. Kalau boleh tahu Lentera Malam tuh dibentuk awalnya tuh pas bulan apa, tanggal berapa? Kalau boleh tahu nih. Yeah. Jadi Lentera Malam itu gue bentuk kalau nggak salah ya bulan Maret. Maret tahun? Tahun 2020, pas lagi awal-awal mau pandemi. Oke. Jadi, tapi gue upload video pertama itu di bulan April. Oke. Itu gue bangun Lentera Malam itu bareng sama teman kuliah gue, Jamal. Lu kenal juga kan kemarin? Kenal. Yang hostin lu Jamal. Oh ya? iya, si Mas Jamal ya. Jamal yang hostin. Nah, untuk kali ini banyak mitos yang ada di Indonesia. Jadi gue pengen bahas mitos-mitos yang ada di Indonesia ini. Kira-kira itu sekedar mitos apa emang fakta nih, ya kan? Langsung aja ya gue tanya ya. Menurut lo, mitos atau fakta? Kalau burung gagak ada di sekitar rumah, itu katanya pertanda anggota keluarga tuh ada yang meninggal. Menurut lo itu mitos atau fakta? Gini ya, kalau gue karena gue berkecimpung di dunia mistis, Ya. gue ada di tengah-tengah nih, karena gue nggak bisa ngejawab itu mitos atau fakta. Minggu depan di Lentera Malam itu bakal ada cerita tentang burung gagak. Oh gitu, Tapi pas banget nih. Tepatnya bukan burung gagak, namanya kalau orang di Jawa bilangnya manuk kadasi. Manuk kadasi. Ya, jadi di cerita itu, yang ngalamin cerita itu, dia itu di beberapa hari sebelum ada orang meninggal, dia itu tiap malam ngedenger suara burung gagak di rumah orang yang namanya Pak Sumar. Namanya Pak Sumar, dan nggak lama setelah burung gagak itu berhari-hari, bukan burung gagak, tadi gue bilangnya burung kedasi ya, Iya. itu berkicau lah ibaratnya, Iya. berkicau di rumah si Pak Sumar itu. Pas setelah berapa hari, benar Pak Sumar itu meninggalnya itu ketabrak sama kontainer. Tiba-tiba berarti ya? Tiba-tiba, jadi ya jadinya percaya nggak percaya, maksudnya Iya. itu nggak tahu mitos atau fakta ya, cuman kita bisa simpulin sendiri lah, maksudnya itu buat kepercayaan masing-masing lah ya kan. Jadi kebanyakan orang sih karena mitos itu udah berkembang di kehidupan kita, jadi setiap ada kejadian kayak gitu kita menyambung-nyambungkan ya. Biasanya begitu ya. Ada yang meninggal, pantesan kemarin tuh ada suara ini gitu ya. Jadi ya dibilang mitos juga bukan, dibilang fakta juga ada kenyataannya. Gitu ya Dit ya. Oke, kalau untuk yang kedua, menurut lo mitos atau fakta, kalau bersiul di malam hari itu akan mendatangkan makhluk halus. Mitos atau fakta menurut lo? Itu berani jawab ya, kalau itu kemungkinan besar mitos. Itu mitos. Ya, karena makanya gue kan dulu tinggal di desa ya, pas lagi masih kecil di Kebumen situ. Itu gue sering sama teman-teman gue ngetes siul-siul gitu. Kalau gue sendiri sih agak susah siul, teman-teman gue tuh suka siul. mungkin lu keberatan pipi nggak bisa siul lo ya. Terus ya selama kita ngelakuin hal-hal kayak gitu ya nggak terjadi apa-apa. lu siulnya di mana? Di dalam rumah atau di kuburan? Di kampung gue itu kan desa, jadi di desa itu kan setiap rumah kan sekatnya jauh-jauh ya. Oh, iya, Biasanya kan iya. ada kebun-kebun. Iya. Biasanya gue nyobainnya di kebun-kebun atau di sawah-sawah lah gitu, nyobainnya. Mitos berarti ya menurut lo ya? Menurut gue ya, menurut gue ya, bukan lo. gue ngeklaim semuanya itu benar mitos. Iya, menurutnya si Adit bersiul di malam hari itu mitos. Oke, lanjut Adit ya. Lanjut. Kayaknya biar lebih santai sambil ngopi kali ya?
Boleh. Boleh ya? Boleh. Sebentar minta kopinya Mas Adi. Oke, lanjut ya Sob. Menurut lo nih Dit, mitos atau fakta kalau potong kuku di malam hari itu akan mendatangkan sosok Miss K untuk datang dan mungut si kuku yang kita telah potong. Menurut lo tuh mitos atau fakta? Kalau gue mitos ya, tapi gue mau beropini sedikit nih. Dibanding kita motong kuku, gue lebih percaya kalau Miss K datang itu kalau anak kecil baru lahir. Anak kecil baru lahir. Karena gue beberapa narasumber yang cerita di Lentera Malam, dia pernah ngalamin pas lagi hamil. Kan rata-rata yang di Lentera Malam itu tuh banyak orang yang punya apa namanya ini itu apa ya, six sense. Six sense, iya. Ya gitu bisa ngeliat ya. Jadi dia ngomong pas lagi dia hamil lahiran itu sering di kamarnya itu dia sering ngeliat sosok. Lagi ngintip. Serem juga ya, merinding nih Sob gue. Jadi menurut lo kalau potong kuku malam-malam itu mendatangkan Miss K itu mitos lah ya? Mitos lah. Mitos ya, menurut lo ya? Menurut gue. Oke, lanjut ya Dit ya. Menurut lo, mitos atau fakta, biasanya nih waktu lo kecil kayaknya lo pernah ngalamin deh Dit. Kalau lo keluar maghrib biasanya mama lo pasti ngomel, maghrib masuk nanti diumpetin kolong wewe lo. Lo pasti ngerasain hal itu kan, karena gue juga waktu kecil ngerasain hal itu. Dan sampai adik gue pun, sampai sekarang pun kayaknya hal mitos itu tuh masih dibawa gitu. Nah, menurut lo mitos atau fakta kalau keluar maghrib itu anak kecil tuh akan diumpetin kolong wewe? Itu ini opini pribadi gue lagi ya, kalau kalian percaya menurut ya, Mas Adi kalian. Iya. Kalau gue menurut gue itu cukup gue percaya ya. Cukup percaya lo ya? Cukup percaya. Pernah diumpetin lo? Bukan. Seneng dong lo, gak minta dipulangin. Jadi ada beberapa cerita juga di Lentera Malam kalau ya ada yang kejadian-kejadian kayak gitu, ibaratnya nggak harus diumpetin ya, ibaratnya banyak interaksi yang terjadi di saat maghrib. Interaksi bukan bareng ya, interaksi sama makhluk halus ya. Di saat maghrib ya. Di saat maghrib karena mungkin yang angkatan lama ya. Iya. Ingat nggak tuh yang angkatan 90-an apa 5? Yang kuntilanak di stasiun Gambir. Oh, yang pas azan maghrib ya, bener sempat viral tuh. Tapi nggak tahu juga itu kan syutingnya azan atau enggak ya, cuma iya kan sih. Itu kayaknya sedikit menggambarkan lah ya suasana maghrib ada kuntilanak di stasiun Gambir. Jadi menurut lo itu fakta lah ya? Fakta buat sebagian orang Sebagian orang, oke. Menurut gue pun itu sebagai pesan sih, kalau positifnya ya sebagai pesan, jadi kayak anak-anak tuh yang main terus, jadi biar pulang nggak sampai malam. Jadi pesan positifnya tuh biar anak-anak tuh nggak main mulu, makanya mungkin orang tuanya bicara seperti itu gitu. Karena kalau gue beropini sedikit lagi ya, itu kan ibaratnya kalau kita bilang kan orang Indonesia bilangnya pamali ya. Pamali itu kan banyak tuh hal kayak yang tadi lu bilang maghrib keluar, terus kayak duduk di depan pintu, itu pasti di belakang itu ada hal logis yang cukup bisa kita terima sebenarnya. Cuman kan kalau orang zaman dulu mungkin biar anaknya takut atau gimana, jadi simpelnya udah ada setan maghrib. Iya sih, jangan bener. duduk depan pintu. Iya, takutnya ini gitu. Nggak dapet suami apa ya? Nggak dapet jodoh. Nggak dapet jodoh ya, padahal kan cuman karena ngalangin pintu aja. Kan Iya. nggak baik duduk di depan pintu kan. Iya, orang jodohnya mau lewat tinggal misi, padahal mah bisa ya. Lanjut ya Dit ya. Menurut lo nih, mitos atau fakta? Kita kan udah cukup familiar banget ya sama Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Mitos atau fakta menurut lo, kalau kita ke Pantai Selatan memakai baju hijau, itu katanya akan diculik sama si Nyi Roro Kidul itu. Menurut lo gimana Dit? Mitos atau fakta? Menurut gue mitos lah ya. Mitos ya? Itu opini gue lagi ya. Iya. Pokoknya yang gue jawab sini opini gue pribadi. Opini lo pribadi. Gue ngeklaim kalian harus sama kayak gue opininya gitu. Karena gue pernah ngobrol sama orang yang sering ke Pantai Selatan. Dia cerita kalau sebenarnya mitos-mitos kayak gitu mungkin beredar dibuat sama warganya sendiri. Itu kata dia ya. Gue nggak klaim ini benar atau enggak. Jadi sebenarnya kita dilarang pakai baju hijau di Pantai Selatan itu karena misalnya kita kecebur di lautnya, itu kan bajunya nyaru sama air laut. Sama air laut, jadi benar. susah untuk diambil gitu, ibaratnya ditolong selamatin lah. Makanya dibikin lah mungkin atau ya kayak cerita legenda lah, jadi biar orang selamat aja di situ, nggak misalnya kecebur jadi gampang ditemuin kalau warnanya nggak hijau karena menurut, itu kan nyaru gitu lah ya. Iya sih. Menurut lu lebih baik pakai baju ini kali ya, rainbow, warna-warni jadi kelihatan. Ya pokoknya ya itu
logikanya begitulah ibaratnya. Kalau kita pakai logika ya Iya. begitu ya, karena ya supaya orang pas kecebur gampang dicarinya, Iya. gampang diselamatin. Kalau pakai baju hijau kan nyaru di laut. Nggak cuma pantai selatan juga doang, maksudnya di semua laut-laut juga begitu kan Begitu ya. ibaratnya. Tapi sebelumnya lu udah pernah ke pantai selatan belum? Udah pernah sih. Udah pernah. Dulu banget sih. Tapi nggak pernah ada denger yang pernah hilang sama di orang-orang warga sekitar sana. Oh pernah, gue baca salah satu artikel di Instagram kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ada perempuan itu diinfoinnya hanyut terbawa laut di pantai selatan. Iya. Tapi 3 tahun setelahnya tiba-tiba orang itu datang, Serius? tiba-tiba muncul Munculnya langsung dari laut atau gimana? pulang ke rumahnya lagi. Pulang ke rumahnya. Iya. Setelah Dan 3 tahun hilang. 3 tahun hilang. Dan Oke. orang-orang bilang pas datang itu linglung. Oh. Nah setelah berapa bulan kejadian itu Heeh. terungkaplah fakta. Ternyata sebenarnya dia itu nggak kecebur. Lalu Dia itu kabur ke Jakarta karena punya utang. kayaknya sungguh sungguh rumit hidupnya ya. Jadi dia kabur. Gua Jadi juga menurut nggak lo itu mitos lah ya, mitos lah, belaka aja ya. Jadi dihimbau untuk tidak memakai baju hijau itu karena takut seandainya amit-amit tercebur susah untuk dicari oleh tim-tim SARS ya gitu ya Dit ya. Tapi itu Oke. mitos yang bagus karena ya lebih baik kita kalau ke tempat-tempat laut jangan pakai baju hijau atau biru Oke. gitu yang nyaru Yang nyaru sama air laut ya. gitu. Oke, oke. Kecuali Tanjung Priok, baju hitam itu nggak bolehnya karena lautnya hitam. Siap-siap Dit. Lanjut ya Dit ya. Iya, iya. Menurut lo nih mitos atau fakta posisi rumah tusuk sate, tahu kan ya Dit ya? Iya. Jadi rumah tuh kalau sobat bukan belum ada yang tahu rumah tusuk sate tuh kayak gimana. Jadi tuh kayak di sebelah sini nih contohnya. Nah katanya tuh bakal mendatangkan sial. Pertama mendatangkan sial, kedua itu katanya banyak hantunya gitu. Nah menurut lo itu mitos atau fakta sih rumah tusuk sate itu mendatangkan sial dan banyak hantunya? Menurut gue mitos lah ya. Mitos. Karena kita kalau teman-teman yang agak kurang paham sama tusuk sate, gampangnya ya gedung sate di Bandung. Gedung sate, oke. Gedung sate di Bandung itu posisinya juga tusuk sate Tusuk dia. sate. Tusuk sate. Tapi kan kayaknya nggak logis. sial-sial amat Nggak kayaknya. sial-sial Ibaratnya orang ke Bandung pasti tahu tusuk apa gedung sate itu, dan juga gue juga itu dipakai buat pemerintahan atau apa sih? Iya katanya sih untuk pemerintahan pada Pemerintahan, saat waktu itu zaman dulu ya. Dan ada juga salah satu teman gue namanya Tubil, tau Tubil nggak? Tubil tahu. Tubil. Dia itu rumahnya juga di tusuk sate di Gadang. Oh. Itu tusuk sate. Tapi dia nggak, temen lo itu si Tubil nggak pernah ada cerita-cerita apa Nggak gitu? pernah malah kaya raya dia. Kaya raya ya. Iya. Mungkin ya, gue juga pernah baca nih di salah satu artikel rumah tusuk sate itu kalau kita mikir positifnya sebenarnya tuh bukan sial atau bukan berhantu. Positifnya itu untuk menghindari, jadi kan dia tuh tengah-tengah ya, kanan kiri depan tuh kan jalanan. Iya. Jadi tuh kenapa kita harus hindari beli posisi tusuk sate biar terhindar dari kecelakaan, karena dia dari segala arah tuh kendaraan lewat gitu kan, kita nggak tahu ya kalau kendaraan remblong atau apa gitu kan, jadi kayak langsung zer ke rumah si posisi depan itu. Artikel yang gue baca sih gitu positifnya gitu. Jadi Masuk menurut akal juga sih ya. iya kan, jadi menurut lo itu rumah tusuk sate itu mitos lah ya. Mitos, tapi Mitos. itu udah kental banget di Indonesia ya. Udah kental banget. Jadi gue sempat ke beberapa perumahan ya. Rata-rata di perumahan kalau rumahnya di posisi tusuk sate itu harganya lebih murah sedikit. Lebih murah ya. Karena peminatnya jarang. Mungkin karena terpengaruh sama ya, kepercayaan Mitos-mitos, itu. Iya. mitos-mitos kepercayaan itu, dan mungkin lebih mikir spesifiknya takut yang kendaraan remblong itu kan langsung. Oke, lanjut Adit ya. Terakhir nih, menurut lo salah satu mitos yang jangan foto bertiga yang tengah, karena yang tengah itu bakal celaka atau bakal parah itu lebih bisa meninggal. Menurut lo itu foto bertiga itu mitos atau fakta, Dit? Opini gue lagi ya. Iya. Gue mitos lagi sih Oke, sebenarnya, karena gue sambil minum Dit ya. Iya, iya. Sorry. karena gue sendiri pun sering lah foto bertiga, atau kadang-kadang kan kita kalau naik gunung pun nggak boleh bertiga. Ya, Tapi kalau di base camp gunung, malahan itu naik bertiga itu jadi syarat standar. oke. Syarat standar, jadi orang minimal kalau naik gunung itu bertiga. Minimal. Minimal. Oke. Jadi kan padahal banyak juga yang cerita kalau naik gunung atau ke tempat-tempat horor jangan sendiri, jangan bertiga ya kan, Oke. karena takutnya satunya setan lah Iya. gitu. Cuman ya menurut gue ya mitos aja, karena ya banyak hal-hal yang ya seperti gue bilang tadi, gunung itu minimal bertiga, karena itu
satu misalnya yang sakit, satu jagain, satunya turun ke bawah ke base camp untuk buat kita cari tolong. foto. Bener gitu. sih, itu masuk akal sih. Jadi menurut lo itu foto bertiga itu Mitos lah ya. mitos lah ya. Karena gue Tapi foto juga tapi lo jarang. pernah Pernah lah foto Pernah. bertiga mah pernah, cuman ya nggak pernah muncul apa-apa gitu. Teman lo yang Lu sendiri pernah nggak? gue sih pernah ya. Ada setannya? Nggak ada. Temen gue juga masih sehat-sehat aja tuh yang di tengah. Iya makanya. Ya kan. Oke, Dit, untuk pertanyaan mitos atau faktanya cukup lah ya segitu ya. Kalau kita bahas mitos atau fakta di mitos-mitos yang ada di Indonesia ini kayaknya terlalu banyak gitu kan. Nanti mungkin di next segmen kita akan bahas lagi mitos-mitos yang ada di Indonesia. Nah, gue mau nanya Dit sama lo nih, Dit. Di Lentera Malam lu kan ya udah hampir 1 tahun lah ya. Lu pernah ngalamin hal-hal mistis gak yang lo lakuin sama anak-anak Lentera Malam gitu, kayak gangguan atau bahkan yang parahnya tuh sampai diikutin sampai sakit? Itu pernah nggak sih Dit selama lu shoot selama ini di Lentera Malam? Ada satu dan itu ada juga di video Lentera Malam. Oke. Lu pasti, gue mau, ini ceritanya nggak panjang nggak apa-apa ya, dikit ya. Lu inget nggak? Lu kan waktu itu ikut explore kita ke Danau Cincin. Waduk Danau Cincin, iya. Kan di situ si April kesurupan ya. Iya. Hasil video dari kita pas lagi si April kesurupan, Iya. itu kan ada suara ketawa. Iya. Lu udah gua kirimin ya waktu itu ya? Kirimin. Itu sih creepy banget. Iya, mungkin siapa tahu nanti dari tim Bukan Entertainment mau ditampilin, ntar gua kirimin footage-nya. Emang lu gak dengar? Sekarang maunya gimana? Udah sering lihat gua kan di sini, ya kan? Kita berdampingan kan? Lu tahu gua siapa dong? Kasian, yuk pulang. Oke? Yuk pulang. Oke? Yang kesurupannya itu ya? Iya, kesurupan. Jadi setelah kesurupan itu, ini epicnya sih bukan pas lagi kesurupannya ya. Jadi kesurupan lah, ibaratnya normal lah ya kan, Yes. normal kesurupan. Nah, pas di akhir April udah mau sadar, Iya. itu kan karena suasana orang-orang yang lagi ngurusin si April itu kesurupan kan hening tuh kan. Hening. Gue punya inisiatif buat nyalain handphone, nyetel ayat kursi. Yes. Karena kebetulan gue nggak bisa baca ayat kursi. Bisanya baca WA doang ya, Dit? Iya. Nah, gue pas lagi nyetel YouTube, gue Iya. nyetelnya YouTube ya, YouTube Iya. ayat kursi. Dan beberapa detik sebelum gue mencet ngeplay, Iya. ternyata di video yang direkam sama kameramen gue, itu ada suara perempuan ketawa. Iya, gue sih denger juga itu. Perempuan ketawa itu seolah-olah kayak ngeledekin gue, mau Iya. ngeplay ayat kursi lewat YouTube. Nah, 2 minggu setelah kita dari Waduk Cincin itu, Iya. gue kan biasa tempat shoot gue di Lentera Malam itu rumah kosong yang udah terbengkalai ya. Saya pun udah pernah mampir ke situ. Iya. Nah, pas lagi shoot, kita kan pakai 2 mic ya. Iya. Mic di depan itu yang buat narasumber sama hostnya ngobrol. Iya. Ada lagi mic yang di kamera. Heeh. Nah, pas lagi shoot itu normal aja, kita nggak dengar apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Nah, pas lagi proses editing, editor gue ngomong, Dit, ini di bagian menit sekian Iya. ada suara ketawa. Ketawanya mirip banget sama suara ketawa yang ada di Waduk Cincin. Padahal posisinya lu syutingnya di base camp Lentera Malam. Di rumah kosong itu. Iya. Nah, pas akhirnya gue cek ya kan, gue perhatiin, lah iya ternyata benar. Jadi suaranya itu sama percis, kayak orang yang sama ketawanya, tapi dengan nada yang beda. Paling kita cuma bilang orang gila, udah jalan lagi. Sambil sana udah paling kita cuma bilang orang gila, udah jalan lagi. Sambil sana udah lagi. Sambil sana udah lagi. Sambil sana udah Dan setelah itu sebulan kemarin terakhir, Iya. gue ngundang salah satu orang Indigo, bukan ngundang ya, berarti dia mau cerita dan kebetulan dia orangnya Indigo. Indigo, oke. Dan dia cerita ternyata kata dia dia bilang sosok kuntilanak ya. Oke. Kuntilanak yang ada di Waduk Cincin ternyata ikut ke base camp gue. Wow, cukup merinding gue. Jadi lu nanya ke dia nih, ke anak
Indigo Iya, ini. gua nanya. Karena lu penasaran lah Iya, ya, penasaran. karena suaranya sama seperti di Waduk Cincin, padahal syutingnya di base camp lo. Oh gitu. Dan dia ngelihat kuntilanaknya itu stay biasanya Heeh. di belakang kita tempat syuting, di tempat syuting. Berarti Gua malu ngobrol nih. pohon Di pisang belakangnya- ya? Bukan pohon pisang, kan ada pintu yang ketutup tuh. Di belakangnya ada pintu kan, ada tembok. yang tembusan gudang belakang itu. Iya, itu di situ dia stay-nya katanya. Stay-nya di situ. Berarti sampai sekarang masih stay di situ? Masih kemungkinan besar. Oh my god. Kalau gue nggak bisa ngeliat ya, kalau gue Iya. itu kan orang yang indigo bisa Iya. ngeliat. Gitu. Kalau gue sih nggak bisa ngeliat. Lu buta apa gimana nggak bisa lihat? Oh cukup serem juga ya Dit ya. Ada lagi nggak Dit kira-kira gangguan atau apa gitu selama lu syuting Lentera Malam yang parah? Itu yang gue alamin ya. Yang lu maksudnya alamin. Yang gue ada di Atau si dalamnya. Jamal atau siapa tim Iya. yang lain? Gue mau cerita sedikit tentang tempat gue syuting ya. Oke. Tempat gue syuting itu adalah bangunan yang udah terbengkalai sekitar 10-13 tahun. Gue nggak tahu tepatnya ya. Oke. Ya, pokoknya sekitar segitulah. Daerah mana tuh Dit? Di Tanjung Priuk. Oke. Jadi dulunya tempat itu tempat mes pelaut-pelaut yang mau keluar negeri. Oke. Dia mau keluar negeri, dia stay dulu di situ. Oke. Tapi selama bangunan itu ada, itu kantor ya, dulu dijadiin kantor ya. Ha-ha. Tapi selama kantor itu ada bertahun-tahun, nggak ada satupun pelaut yang bisa tidur sampai pagi di mes itu. Wow. Dan Kenapa tuh ternyata- kira-kira? Ternyata selama ada pelaut-pelaut yang tidur di situ, Oke. mereka selalu diganggu sama sosok nenek-nenek yang stay di kamar mandi. Oh my god. Jadi kan ruang depannya itu sama kamar mandi itu kan ada pintu. Oke. Sering banget itu katanya orang baru buka pintu itu langsung tongol di depan mukanya. Oh my god. Berarti dia Nenek-nenek. terlalu frontal juga ya? Frontal. Dan ya gue juga heran kenapa nggak pernah ada pelaut yang bisa tidur situ. Jadi abis jam 1-an ntar ngabarin, itu kan kantor bokap gue waktu itu ya. Iya. Jam 1-an ngabarin, Pak saya di hotel aja deh Pak, saya nggak jadi di sini. Hampir semua kayak gitu. Jadi nggak ada yang tidur di situ sampai kantor itu udah nggak beroperasi lagi. Nah, Lentera Malam pernah nyoba ngeliput di situ? Bukan gue ya. Jadi salah satu yang tadi yang cerita dia bilang kuntilanaknya ikut ke gue. Iya. Dia juga sempat nge-explore muter-muter tempat situ. Oh. Dia itu bisa tahu, gue merinding dikit. Oke. Gue juga udah merinding sih ini. Dia itu sebelum gue ceritain tentang nenek-nenek itu udah ngomong, baru datang lewat depan ini gue, apa namanya, jalan yang mau ke tempat studio gue. Iya. Dia tiba-tiba ngomong, di sini ada nenek-nenek ya. Kan gue udah denger lama ya tentang Iya, sejarah tentang- nenek-nenek itu ya. Dia tiba-tiba ngomong begitu, di sini ada nenek-nenek ya. Terus dia langsung ke sana, pastiin Terus apa dia enggak? ngomong, nenek-neneknya di depan sini nih, di depan yang kantor itu. Iya. Tanpa gue kasih tahu dia udah tahu tempat lokasinya di mana dan sosoknya itu nenek-nenek. Dan gue sempat nanya juga, itu nenek-nenek bener ganggu ya gitu atau apa dia kebetulan lewat atau gimana? Iya. Kata dia, di sini nenek-nenek itu emang orang kayak ibaratnya sosok yang paling lama yang ada di sini. Oh. Dan dia emang gue tanya kan kok kenapa bisa ganggu-ganggu pelaut gitu? Iya. Dia bilang Kan karena nenek moyangku seorang pelaut bukan bukan ya? jadi apa namanya, dia itu agak sensitif sama orang-orang yang asing lah ibaratnya. Oh, oke. Gitu. Jadi karena Digangguin jadi iya, biar nggak betah digangguin, ya? biar nggak betah karena orang tua gue dan teman-teman gue yang sering situ pun nggak pernah ngalamin hal-hal mistis. Maksudnya nggak pernah digangguin sama sosok nenek Oke. Jadi tempatnya tapi masih ada kosong atau masih Masih ada. dipergunakan? Sekarang yang tempat nenek-nenek itu Iya. biasanya ada, itu dipakai buat tempat nyimpan keranda mayat. Waduh. Jadi makin ekstrim. Tempat yang ada nenek itu sob sekarang dipakai untuk simpan keranda-keranda mayat gitu. Jadi bisa dibilang gudang dong ya? Iya, gudang. Oh gitu. Oke. Jadi itulah ya pengalaman dari Lentera Malam yang lu pernah alamin selama ini gitu ya. Oke Dit, sebelumnya thank you nih ya. Nah buat sobat bukan yang ada di rumah, gue sama Adit mau melakukan mitos yang ada di Indonesia. Ada 3 mitos yang mau gue lakuin. 1, bersiul di malam hari. 2, potong kuku di malam hari. 3, foto bertiga gitu. Gagak nggak nih? Hah? Gagak nggak nih? Kita cari dulu burungnya dulu. Nyari burung gagaknya online ya. Siapa tahu dia mau meninggal kan, kita taruh aja di rumahnya. Janganlah Dit lah, biar kita semua panjang umur. Iya. Oke, lu berani kan Dit ngelakuin hal 3 mitos yang ada di Indonesia ini? Insya Allah berani. Berani ya? Ya, sobat bukan yang ada di rumah, yang tadi gue bilang, gue mau melakukan 3 hal mitos yang ada di Indonesia. Bersiul di malam hari, potong kuku di malam hari, dan foto bertiga. Untuk kali ini gue bakal mau nyoba bersiul di malam hari. Gue pengen ngasih tau nih, yang ada di belakang gue ini
Ini rumah kosong yang kurang lebihnya sih gue gak tahu berapa lama kosong. Cuman gue di sini tuh udah hampir 6 bulan di sini dan ini kosong gitu kan. Jadi bisa jadi ini 6 bulan lebih lah kosongnya. Kita coba ya. Lu siul? Gue gak bisa siul. Lu gak bisa siul. Paksain aja ya. Ya coba. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Cukup ya. Oke. Next. Gak ada reaksi apa-apa ya. Mudah-mudahan sampai gue pulang gak ada reaksi apa-apa. Nah yang kedua nih Dit, potong kuku di malam hari nih. Coba kita cobain ya. Kuku siapa nih? Aduh, hitung-hitung lagi. Lu habis ngorek sana apa gimana? Coba nih, Sobat Bukan, gue udah nyiapin gunting kuku. Gue mau nyoba potong, gue motong lah ya. Gue mau nyobain motong salah satu kuku gue nih malam hari. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah mental tadi. Ya udah mental lagi. Dan Dit, coba Dit, lu Dit. Coba gue ya. Ada gangguan gak nih kalau kita potong? Ya mental juga. Ya jatuh. Udah potong juga nih. Udah potong juga ya. Kita tunggu ya. Ada nggak reaksinya nih? Kita tunggu ada gak reaksinya nih. Tadi pakainya kuntilanak kalau datang. Kuntilanak, Miss K. Kayak spotnya bagus tuh dia buat nongol di situ. Lu nunjuk-nunjuk Dit, nanti ditunjuk balik loh. Di atas tuh serem kayaknya. Iya. Nggak ada apa-apa nih Sob. Ya mudah-mudahan sampai kita pulang nggak ada apa-apa ya. Oke, untuk yang ketiga kayaknya lebih ekstrim nih ya. Foto bertiga. Apalagi backgroundnya ini cukup creepy sih, rumah kosong. Coba kita panggilin tim Bukan Entertainment dulu biar satu di sini di tengah buat foto. Siapa? Kotore. Dia jangan dong. Kotore tengah Kotore. Kotore tengah kok. Waalaikumsalam. Gak gini kan? Demian, oh ya. Sob, jadi gue udah ada kedatangan masternya Bukan Entertainment. Kita mau coba pecahin mitos foto bertiga itu aman-aman aja sih. Bismillah ya. Ya aman ya, aman ya. Kita foto ya. Satu. Tapi kok gue yang tengah? Kok gue yang tengah? Ya nggak apa-apa. Siap, Udah. dulu Enggak, lu kok udah kan master. Master. Oh pakai handphone. Handphone gue di situ bang. Di tengah? Sial. Jangan sih kok nggak apa habis bilang nggak ada. Lu tumbal saya tengah. Jangan dong, udah lu kan duitnya banyak kok. Enggak. Duitnya banyak. Merah kan dananya lebih lama. Oh iya, Lentera Malam kayaknya. Lu tau nggak? Ini gue bridging kayak tadi ya. Jadi langsung kita coba ya. Selfie Kita apa? selfie dulu dari Mana ya. muat? Di fotonya gimana? Difotoin aja. Boleh foto saya. Biar ntar hasilnya bisa ditunjukin juga kan? Iya, sini pakai handphone. Fotonya bergaya gak nih? Fotonya Cepet gue mas kalau ini. fotonya bergaya ya. 3, 2, 1. Oh, udah. Oke, Sobat Bukan, gue udah ngelakuin 3 mitos yang ada di Indonesia. Yang terakhir yang lebih ekstrim sih menurut gue ya. Foto bertiga dan di tengahnya ini ada ajudan nih. Dia berani mati sih, berani orangnya. Tapi kita tunggu laporan berarti ya. Tunggu laporan lu, kalau ada apa-apa kabarin kita ya. Semoga nggak ada apa-apa sih. Semoga enggak lah ya. Semoga Aman-aman enggak. aja, semoga ya. Oke, makasih buat Koh Tore sudah mau membantu untuk foto bertiga. Berarti gue udah nih. Udah Koh, makasih ya Koh. Assalamualaikum. Hati-hati Koh. Oke Dit, kayaknya cukup sampai di sini untuk segmen kali ini. Nah, buat Sobat Bukan yang ada di rumah,
bisa komen di bawah atau saran ya. Kalau misalnya mau adain explore atau telusur di mana, bisa komen di bawah tempat mana yang mau kita datengin. Nanti kita diskusiin sama tim, nanti kita samperin tempatnya itu di mana. Terima kasih untuk Sobat Bukan yang ada di rumah udah nonton segmen ini, gue sama tim Lentera Malam. Thank you juga nih buat Adit dari tim Lentera Malam yang udah mau datang ke sini. Kira-kira dari lo ada pesan nggak buat Bukan Entertainment nih yang baru untuk di dunia YouTube? Di YouTube apa pesan-pesan Ya. buat lo apa buat penonton nih? Buat kita, buat penonton, buat kita dulu lah, buat tim Bukan Entertainment ada pesan-pesannya nggak? Oke lah, explore itu kayaknya wajib dicoba. Wajib dicoba ya. Iya. Dan siapa tahu teman-teman tadi pas selama kita syuting ngelihat hal-hal yang Wow. janggal gitu ya kan, boleh komen-komen di Atau bawah ada ya suara kan? gitu ya, Betul, atau ada betul, yang betul. ngintip-ngintip gitu ya. Dan buat penonton Bukan Entertainment, kalau horor itu kita nggak bisa ngeklaim 100% itu mitos atau fakta ya. Oke. Itu kita perspektif sendiri aja. Jadi kalau setiap kali ada orang yang cerita tentang horor atau segala macam, hargain aja segala macam. Oke. Itu jangan dijudge macam-macam lah gitu Oke. ya kan. Seenggaknya kita terhibur dengan cerita yang dia berikan. Oke, ya kan? nikmatin aja ya. Cara pandang orang beda-beda. Mau percaya ya syukur, mau nggak percaya itu urusan kalian sekali. gitu ya. Betul. Oke, buat Sobat Bukan yang ada di rumah, thank you. Jangan lupa follow Instagram kita juga, ada di @bukan.entertainment. Follow, itu Instagramnya. Untuk Instagram Lentera Malam, Di lenteramalam.id. Kalau nggak salah ya, kalau nggak .id. salah lenteramalam.id bisa di follow ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Lentera Malam, juga subscribe channel YouTube Bukan Entertainment, like, komen, dan nyalain lonceng untuk bisa dapat notifikasi dari video-video terbarunya kita. Mau di share juga boleh. Jangan lupa tag IG-nya Bukan Entertainment. Gue Septi Anissa, Adit, Lentera Malam. pamit, bye.